kelas 11. Hari ini di pagi yang berbahagia ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Jadi nakku, tetap jaga kesehatanmu, tetap semangat ya. Ikuti pembelajaran dengan baik. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Oke, anak-anak Mr. Hotang kelas 11, hari ini kita bahas sistem dan dinamika demokrasi. Ya, sekali lagi sistem dan dinamika demokrasi. Ya, silahkan coba anak-anak kami diperhatikan gambar yang ada di atas dan juga yang di samping ya. Di situ ada gambar di mana masyarakat itu memberikan yang namanya aspira ataupun aspirasi rakyat ya. Lalu kita lihat di sebelahnya ada gambar di situ menunjukkan ya pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Setelah Anda melihat gambar itu nakku, coba Anda tuliskan ya apa yang bisa Anda ungkapkan dari pelaksanaan demokrasi dari setiap gambar itu sendiri. Ya, itu tugas yang pertama nanti. Oke, kita lanjut. Ya. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita nakku ya ada dua. Ya, yang pertama adalah dengan belajar materi ini Bapak harapkan anak-anak kami bisa memahami apa sebenarnya makna daripada demokrasi itu sendiri. Ya, itu. Yang kedua, dengan belajar ini nakku, Bapak harapkan anak-anak kami bisa memahami apa itu ciri utama sistem demokrasi dan ciri utama demokrasi. Ya, jadi harus kita bedakan yang mana sistem demokrasi, yang mana demokrasi. Oke. Sekarang kita lihat ya. Yang pertama, kita masuk kepada makna demokrasi ya. Kalau kita lihat dalam sistem pemerintahan kita yaitu presidensial, kata demokrasi ini tidak lagi asing bagi kita ya. Kenapa? Karena kita lihat di negara kita satu kali dalam 5 tahun ini sering muncul daripada pelaksanaan demokrasi. Lalu kita lihat ya, bagaimanakah makna demokrasi itu menurut para ahli. Yang pertama kita lihat menurut Abraham Lincoln ya. Dia mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maksudnya apa? Bahwa pemerintah ya yang menjadi penyelenggara pemerintahan misalnya presiden itu rupanya diambil dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat. Itu maksudnya. Berarti kalau kita lihat dari sini ya bahwa tidak ada satu orang pun pemimpin di dunia termasuk di Indonesia yang sanggup memilih dirinya sendiri menjadi seorang pemimpin. Ya, sekali lagi Bapak tegaskan, tidak ada satu orang pun penyelenggara pemerintahan ataupun presiden sekalipun di negara kita ini yang sanggup memilih dirinya sendiri untuk menjadi seorang presiden ataupun menjadi seorang pemimpin. Harus melibatkan yang namanya rakyat. Ya, sebagai pemegang kedaulatan. Kita lihat di pasal 1. Lalu kita lihat yang kedua, menurut Aristoteles, dia memberikan makna demokrasi itu adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan. Maksudnya apa? Berarti di sini untuk setiap insan, setiap warga negara diberikan kesempatan yang sama. Ya, sekali lagi, diberikan kesempatan yang sama untuk bisa menjadi seorang pemimpin ataupun yang menjadi seorang penguasa dengan catatan apakah dia sanggup itu ya. Sekali lagi, kalau kita sanggup, kita mampu rupanya di sini semua mempunyai kesempatan yang sama. Sekarang kembali kepada rakyat. Apakah rakyat nanti siap memberikan pilihannya kepada kita yang mencalonkan diri sebagai aktor dalam bidang politik tersebut? Itu menurut Aristoteles. Lalu kita lihat yang ketiga menurut Giovanni Sartori. Dia memberikan makna demokrasi itulah suatu sistem di mana
tak seorang pun dapat memilih dirinya sendiri. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan di awal. Tidak ada satu orang pun katanya yang sanggup memilih dirinya sendiri untuk menjadi seorang penguasa ataupun pemimpin dalam negara kita. Di sini adalah harus melibatkan yang namanya rakyat. Dan dengan adanya kekuasaan yang dia miliki itulah nanti, maka dia melaksanakan pekerjaan tugas dan tanggung jawabnya itu yang dipercayakan oleh rakyat kepada dia. Tuh. Yang ketiga kita lihat yang terakhir yaitu menurut Harris Hoke, ya. Dia memberikan makna demokrasi sangat simpel, sangat singkat, yaitu suatu bentuk pemerintahan rakyat. Berarti kembali kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Berarti di negara kita pun kalau kita lihat di dalam pasal 1 memang jelas dikatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat adalah mempunyai kekuasaan penuh untuk memilih, melakukan partisipasi politik siapa yang akan menjadi pemimpin dalam negara kita. Jadi di sini aku diharapkan bahwa dalam partisipasinya kita warga negara itu yang sudah mempunyai hak pilih tetap harus sanggup, harus mau memberikan yang namanya aspirasi. Ya, masih ingat ya anakku, aspirasi rakyat ada 3. Ya, yang pertama saya ingatkan yaitu ada yang namanya dukungan. Ya, yang kedua ada tuntutan, yang ketiga sikap apatis. Ingat itu anakku. Oke, kita lanjut. Kita masuk kepada yaitu ciri utama sistem demokrasi. Kalau dikatakan makna sistem demokrasi secara sederhana anakku adalah yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan di mana, kapan, dan bagaimana. Itu secara sederhana makna daripada sistem demokrasi itu sendiri. Kita lihat ciri utamanya. Yang pertama adalah tegaknya hukum di masyarakat. Yang ini selalu Bapak katakan Indonesia adalah mengedepankan yang namanya supremasi hukum ataupun Indonesia terkenal dengan negara hukum. Apa maksudnya? Bahwa dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, hukum hadir di sana. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah mempunyai kekuasaan tertinggi itu hukum. Ya. Atau contoh yang lain kita lihat siapapun dia, bagaimanapun wujud dan bentuknya apabila dia melanggar melakukan tindak pidana, maka dipastikan wajib diberikan sanksi. Ini membuktikan Indonesia negara hukum. Berarti kesimpulannya anakku, tidak ada satu orang pun di wilayah NKRI dikatakan kebal dengan hukum. Semua akan dijangkau oleh hukum itu sendiri. Ya, itu tegaknya hukum di masyarakat. Permasalahannya adalah bagaimanalah pelaksanaan hukum di masyarakat itu sendiri. Di sini adalah dituntut nakku kita ikut berpartisipasi sebagai masyarakat biar nanti hukum yang ada di negara kita itu betul terlaksana dengan baik. Contoh sederhana, apabila kita merasa dirugikan, apabila kita mengalami tindak pidana, kita ambil contoh perampokan, kita warga negara yang baik tidak melakukan yang namanya yaitu hukum massa. Itu tidak bagus. Silakan kita sampaikan kepada proses hukum. Ya, kita melaporkan kepada pihak yang berwajib biar hukum nanti yang melakukan prosesnya sehingga terwujud yang namanya tegaknya hukum itu sendiri. Tidak ada yang namanya adalah dihakimi sendiri. Ini sering kita lihat di negara kita. Ini adalah tidak contoh yang baik. Warga negara yang baik ada permasalahan itu merugikan Anda, silahkan diproses menurut hukum dan aturan yang berlaku. Oke, yang kedua kita lihat adalah yaitu diakuinya hak asasi manusia. Masih ingat ya anakku? Ya, kemarin kita sudah membahas yang namanya HAM, bahwa HAM itu adalah pemberian daripada Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita lihat bahwa itu pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, mau tidak mau kita sebagai individu, kita sebagai warga negara dalam suatu negara harus menjunjung tinggi, harus menghormati dan juga menghargai hak asasi manusia yang lain. Ya, sekali lagi Bapak tegaskan, di awal dulu saya katakan bahwa batasan HAM itu diingat nakku yaitu hak orang lain. Sekali lagi ya, batasan HAM itu nakku adalah hak orang lain. Apabila Anda mengambil hak orang lain menjadi hakmu, berarti Anda dikatakan melanggar HAM.
Itu. Jadi tolong itu diingat. Lalu yang kedua, bahwa bagaimanakah cakupan HAM itu? Ini pun sudah pernah saya tegaskan, cakupan HAM sangatlah luas. Permasalahannya adalah seluas apa? Yaitu seluas aspek kehidupan manusia itu sendiri. Kenapa dikatakan seluas aspek kehidupan manusia itu sendiri, nakku? Alasannya adalah kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda berada, HAM itu ada melekat kepada diri Anda. Contoh hak hidup, kemanapun Anda pergi itu Anda bawa. Ya, mau menjadi TKI, mau dimanapun itu ada melekat kepada dirimu. Inilah bukti bahwa HAM itu pemberian daripada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu nakku ciri utama sistem demokrasi, ada dua, tegaknya hukum di masyarakat dan diakuinya HAM. Jadi kalau kita lihat ya, lihat tulisan yang di bawah nakku ya. Jadi dengan dua pilar ini akan menuju nanti yang namanya masyarakat yang lebih tertib berdasarkan hukum, ya itu. Jadi demokrasi itu rupanya tidak akan efektif dan lestari tanpa ada substansi yang berwujud, yaitu jiwa, budaya, dan ideologi kita, ya. Yang perlu Anda garis bawahi adalah jiwa, budaya, dan ideologi. Kalau menyangkut jiwa di sini, kembalikan kepada diri kita sebagai warga negara, bagaimanakah sikap dan juga yang namanya cinta terhadap negara kita, berarti harus juga cinta kepada orang lain sesama warga negara. Ya. Lalu budaya, kita lihat budaya. Ini jelas budaya itu adalah, kemarin pernah saya katakan bahwa di mana ada masyarakat, di mana ada warga negara, budaya hadir di sana. Kenapa? Karena budaya itu adalah lahir daripada hasil karya masyarakat itu sendiri. Sehingga nanti akan muncul yang namanya budaya yang berbeda, ya. Dengan adanya budaya yang berbeda ini nakku, maka selalu saya katakan, coba silahkan mulai siap menerima yang namanya perbedaan budaya. Jangan pernah Anda mempermasalahkan budaya yang lain dengan budaya Anda. Karena tadi saya katakan budaya itu merupakan hasil karya masyarakat itu sendiri. Karena nanti di mana Anda tinggal, kemana Anda pergi, hadirnya budaya di sana. Ya, jadi sampai detik ini nakku tidak ada yang namanya pertandingan antar budaya. Yang ada adalah budaya yang berbeda harus dipersandingkan. Diingat ya nakku, ya, tidak ada budaya itu dipertandingkan antara budaya A dengan budaya B. Yang ada mari kita persandingkan budaya yang berbeda sehingga terwujud yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, biarlah kita berbeda-beda tapi tetaplah kita satu. Artinya apa? Disinilah kita dituntut nakku, siap mau tidak mau harus menerima yang namanya perbedaan. Karena katanya dengan adanya perbedaan itu akan terwujud yang namanya persatuan. Itu. Lalu kita lihat ideologi, ya. Ideologi negara kita sudah jelas, yaitu Pancasila. Pancasila itu adalah pokok gagasan ide yang lahir dari para pendiri bangsa kita, yang kita jadikan sebagai acuan pedoman dalam bertingkah laku dalam negara kita. Yang manakah itu? Itulah sila nomor 1 sampai 5. Itu ya anakku. Oke, kita lihat. Yang terakhir adalah kita akan bahas, yaitu ciri utama demokrasi. Ya, tadi ciri utama sistem demokrasi. Sekarang ciri utama demokrasi. Yang pertama adalah adanya keterlibatan warga negara, jelas. Karena di awal makna demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berarti mau tidak mau warga negara harus memberikan partisipasi, bukan partisipasi. Paham ya anakku? Bedakan ya. Partisipasi bukan partisipasi, ya. Kalau Anda menjadi partisipasi berarti Anda ikut terlibat. Sedangkan kalau Anda menjadi partisipasi berarti Anda sebagai penonton dalam sebuah pertunjukan. Contoh kita ambil dalam pemilu, Anda tidak memberikan hak suaramu padahal Anda sudah mempunyai hak pilih tetap. Ya, yang kedua kita lihat adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Ini jelas ya. Kemarin sudah kita bahas yang namanya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia ya. Termasuk salah satu yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui apa? Yaitu kita lihat ada dibentuk pengadilan HAM. Yang kedua dibentuk instrumen HAM-nya. Kan gitu? Yang ketiga dibentuk yang namanya Komnas HAM. Ini anakku, upaya penegakan dan perlindungan terhadap HAM sudah dilakukan oleh pemerintah.
Kita lihat yang ketiga, yaitu adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara. Ini jelas, persamaan hak ya. Contoh ya, setiap warga negara itu yang sudah mempunyai hak pilih tetap ataupun yang sudah dikatakan berusia 17 tahun, ini sudah mempunyai hak untuk memberikan suara pada saat terjadi pesta demokrasi ataupun pemilu. Ya, itu contoh persamaan hak bagi seluruh warga negara. Apakah boleh di bawah 17 tahun? Boleh dengan catatan sudah menikah dan berkeluarga. Itu. Lalu kita lihat yang keempat, ciri utama demokrasi itu adalah adanya pers. Ya, pers di sini nakku artinya adalah secara pasaran ataupun secara sederhana bisa dikatakan adanya wartawan. Jelas karena salah satu pilar demokrasi adalah harus ada pers di negara itu. Kenapa? Begitu pentingnya rupanya pers itu jelas. Salah satu fungsi daripada pers dalam negara demokrasi, dalam negara kita adalah dia harus sanggup sebagai mata dan telinga. Maksudnya apa mata dan telinga? Mereka para pers ataupun wartawan harus cepat melihat dan mendengar kejadian ataupun fenomena yang ada di negara kita. Misalnya ya, kejadian di Jakarta sedangkan kita di Sitiomot seperti Mr. Hotang ini misalnya ya, bisa memahami, bisa mengetahui kejadian yang di Jakarta. Karena apa? Adanya pers di negara kita melalui media massa, melalui wartawan dan juga yang namanya ya berita-berita yang lain. Inilah buktinya ada pers di negara kita. Kalaulah tidak ada pers nanti dikhawatirkan akan muncul yang namanya penyalahgunaan wewenang kekuasaan oleh pemerintah. Ya. Sehingga nanti memunculkan yang namanya ya keleluasaan melakukan tindak pidana K3N. Ya, masih ingat ya K3N yang dulu tenar K2N, sekarang K3N. Apakah itu? Korupsi, kolusi, K-nya satu lagi itu konspirasi dan nepotisme. Ingat ya anakku, K3N, tidak lagi K2N. Kalau dulu K2N yang ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Sekarang ada satu lagi yaitu K-nya konspirasi. Apa itu konspirasi? Adanya persekongkolan di antara mereka ataupun kerjasama di antara kedua belah pihak sehingga muncul yang namanya nepotisme. Rupanya untuk melakukan K3N itu harus ada orang ketiga. Itu maksudnya di situ. Yang terakhir kita lihat yaitu adanya pemilu. Pemilu itu artinya anakku bukan pemilihan umum. Sekali lagi ini sering saya tanya, apa arti pemilu? Anda jawab selalu buat pemilihan umum. Ya, itu salah. Kalau ditanya kepanjangan baru pas. Makna secara sederhana daripada pemilu adalah pesta demokrasi. Kenapa dikatakan pesta demokrasi? Karena semua lapisan warga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tetap berbondong-bondong pergi ke TPS, ya, bukan berberondong-berondong, ya. Mereka pergi ke TPS yaitu dengan semangat dan juga penuh sukacita untuk memberikan hak pilih suaranya yang nanti akan membawa siapa menjadi pemimpin di negara kita. Itu ya anakku. Jadi itu cuma pembelajaran kita hari ini anakku. Coba dipahami, coba diikuti pembelajaran yang tadi dengan baik. Dan harapan Bapak dengan belajar ini nakku, Anda bisa memahami sedikit demi sedikit bagaimanakah sebenarnya demokrasi itu sendiri. Jadi nakku, untuk tugas nanti akan Bapak share di Google Classroom. Jadi jangan terlambat, coba hargai waktu. Salah satu contoh untuk mewujudkan tegaknya hukum di negara kita adalah biasakan Anda hidup sesuai dengan aturan yang ada. Oke, tetap semangat. Jaga kesehatan, sampai jumpa minggu depan.